Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba dalami lagi nih materi yang Anda bagikan. Fokus kita kali ini spesifik ya, ke bab 74 dari buku Empowered. Tentang pekerjaan yang sering disebut Keep the Lights On atau KLO itu. Betul sekali. Bab 74 ini penting karena dia mengupas tuntas soal KLO. Dan ini bukan sekedar pekerjaan latar belakang loh. Sumber ini menegaskan kalau ini elemen vital, krusial buat tim produk yang diberdayakan. Ya, istilahnya KLO ya. Kedengarannya kayak ya udah cuma maintenance saja gitu. Nah, justru itu. Bab 74 secara spesifik menguraikan kalau KLO ini cakupannya luas, jauh lebih dari sekedar tugas rutin. Ini termasuk perbaikan bug kritis yang tahu-tahu muncul gitu aja kan? Oh iya, yang darurat gitu ya. Bener, terus respons cepat ke masalah pelanggan yang signifikan, dukungan antar tim, dan ini nih yang penting banget, pengelolaan technical debt, utang teknis. Technical debt ini sering jadi momok nih kayaknya. Bisa jadi, dan ini semua adalah pekerjaan esensial, terus-menerus ada, untuk jaga produk tetap jalan, sehat, dan bisa diandalkan pengguna. Itu intinya. Oke. Jadi tujuan kita di sini mau bongkar nih. Gimana sih tim yang hebat, ya menurut panduan di Empowered ini, menyeimbangkan realitas KLO ini sama target strategis mereka. Kayak OKR gitu misalnya. Gimana caranya biar KLO ini nggak malah, menghambat inovasi, tapi justru dukung gitu. Mari kita gali ya. Sumber ini, terutama di bab 74 itu, kan bilang kalau target tim itu bukan satu-satunya kerjaan mereka. Tepat, ada arus pekerjaan KLO yang konstan. Nah, pertanyaannya, seberapa besar sih biasanya porsi kerjaan ini? Dan gimana tim sebaiknya ngelihatnya? Buku ini ngejelasin kalau I-nya udah mateng, mereka bakal belajar ngenalin biaya KLO mereka seiring waktu. Maksudnya berapa banyak kapasitas real tim yang kesedot buat kerjaan ini. Kapasitas real ya? Iya, dan poin kuncinya, ini bukan gangguan biasa. Kalau beban KLO ini membengkak, misalnya karena technical debt numpuk, atau sering banget ada masalah produksi, ya kemampuan tim buat capai OKR yang ambisius itu bisa langsung kena imbasnya. Wah, langsung ya? Langsung, makanya sumber ini menyarankan ini harus dipantau aktif. Udah kayak metrik kesehatan produk itu sendirilah. Ini dia nih intinya. Jadi ini bukan lagi soal ya udahlah tugas sampingan, tapi komponen fundamental dari kapasitas tim ya, yang berarti harus dihitung secara eksplisit pas bikin rencana target. Apalagi kalau targetnya strategis atau ada deadline ketat gitu. Tuh ada contoh konkretnya loh. Di studi kasus yang dibahas, para pemimpinnya tuh sadar ada technical debt gede yang harus ditangani. Oh, mereka sadar ya? Iya, dan mereka nggak cuma nambal sulam, mereka tanganinya secara strategis, bikin rencana multitahun buat bangun ulang infrastrukturnya. Wow, sampai segitunya? Multitahun? Betul, nah ini contoh KLO skala besar yang dikelola jadi inisiatif strategis, bukan dianggap beban aja, dan ini jelas banget ngaruh ke kapasitas tim buat ngerjain fitur baru dan bikin OKR yang realistis, nggak muluk-muluk gitu. Menarik ini. Artinya ada risiko beneran dong ya kalau tim misalnya dipaksa fokus 100% ke inovasi baru, terus KLO-nya diabaikan. Bukannya malah bahaya ya, timnya jadi reaktif terus, kayak pemadam kebakaran aja gitu, kalau KLO gak diurus proaktif. Sumber ini mengindikasikan begitu, ya. Bab 74 itu kan juga menekankan soal komitmen berintegritas tinggi. Maksudnya, komitmen yang gimana tuh? Itu janji yang harus ditepati pada tanggal tertentu. Nah, untuk bisa bikin janji kayak gitu, tim perlu produk discovery yang cukup untuk memastikan kelayakannya. Dan penilaian kelayakan ini wajib hukumnya memasukkan estimasi beban kerja KLO. Oke, jadi beban KLO masuk hitungan kelayakan ya? Harus. Kalau diabaikan, risikonya bukan cuma target meleset terus kepercayaan rusak, tapi juga kesehatan produk jangka panjangnya kegerus. Buku ini bahkan ngomongnya lumayan tegas loh. Mengabaikan technical debt yang notabene bagian besar dari KLO, itu sama aja kayak nggak serius mau bertahan di bisnis. Wah, dalam juga ya pesannya? Iya, jadi ini bukan soal milih KLO atau inovasi, tapi gimana mengintegrasikan keduanya. Lantas, gimana caranya nih menurut Empowered biar tim nggak kejebak cuma nanganin KLO terus, kehilangan momentum inovasi? Ada caranya imbanginnya nggak sih? Keseimbangannya itu datang dari pemahaman dan perencanaan yang disengaja.
Bab 74 ini menyiratkan gitu. Dengan paham pola dan biaya KLO tadi, tim bisa secara sadar alokasiin sebagian kapasitasnya buat itu. Jadi ada alokasi khusus ya? Betul. Ini bikin mereka bisa mendedikasikan blok waktu atau kapasitas yang jelas buat kerjaan strategis dan discovery fitur baru. Ini bukan soal harus 50-50 persis ya, tapi soal pengakuan, pengukuran, sama alokasi yang transparan. Kayak contoh tadi, ngenanganin technical debt secara strategis itu kan justru investasi. Itu membebaskan kapasitas di masa depan buat inovasi yang lebih cepat. Masuk akal. Jadi ngurusin KLO dengan baik itu malah jadi bagian dari strategi inovasi itu sendiri ya? Bisa dibilang gitu. Justru itu fondasinya. Oke. Jadi kesimpulan penting nih yang bisa kita tarik buat Anda dari bab 74 ini, kerjaan KLO itu ya bukan cuma biaya operasional yang harus diterima pasrah gitu aja. Tapi ini fondasi penting yang butuh pengelolaan strategis, mengukurnya, memahaminya, dan alokasi sumber daya secara sadar jadi kunci, supaya tim bisa benar-benar fokus dan efektif pas ngerjain tujuan besar mereka. Gitu ya? Persis. Ini pergeseran cara pandang yang krusial banget, baik buat pemimpin maupun anggota tim. Mengakui realitas operasional ini bikin perencanaan jadi lebih jujur, lebih realistis. Jaga kesehatan produk, sambil tetap dorong kemajuan strategis yang berkelanjutan. Keseimbangan yang dikelola baik, itu kuncinya. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih, buat Anda renungkan lebih lanjut. Berdasarkan prinsip di Empowered ini, gimana ya cara paling efektif buat sebuah tim untuk secara transparan, mengukur dan mengkomunikasikan beban kerja Empire Law ini ke para pemangku kepentingan, gitu. Supaya ekspektasi ke pencapaian tujuan strategis, kayak OKR tadi, jadi lebih realistis dan sustainable. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.